Di kota kecil bernama Eastwood, terlihat seorang anak kecil yang lagi bermain di taman. Anak itu bernama Andrew, yang lagi bernyanyi tokoh kartun favoritnya yaitu Mr. Chocolate. Dia juga mempunyai bonekanya, yang menandakan Andrew sangat suka dengan kartun itu. Di samping Andrew ada temannya yaitu Emily, dan ibunya Anna yang lagi baca buku. Sementara Andrew bermain, ibunya yang bernama Diane, tiba-tiba mendapat telepon yang mengalihkan perhatiannya. Terlihat Diane yang tidak suka dengan penelepon itu, karena dia terus menelepon Diane. Selagi Diane bicara di telepon, Andrew dikejutkan oleh seseorang di dalam hutan. Seseorang itu adalah Mr. Chocolate, yang biasanya dia lihat di dalam televisi. Mommy, Mr. Chocolate! Andrew langsung memanggil ibunya untuk memberitahu, namun ibunya masih berbicara di telepon. Selesai bicara, Diana dikejutkan dengan Andrew yang tiba-tiba menghilang. Ternyata Andrew sekarang lagi di dalam hutan, sedang mengejar Mr. Chocolate yang pergi ke sana. Namun sebelum bisa mengejarnya, Andrew mendengar suara sesuatu di belakangnya. Saat Andrew melihat ke belakang, inilah yang tiba-tiba terjadi. Malam harinya, beberapa polisi langsung mencari keberadaan anak itu. Seorang polisi bernama Wentworth, melihat ada bekas darah yang cukup banyak. Dia langsung meniup peluit untuk memberitahu polisi yang lain. Mereka kemudian datang, termasuk ayah Andrew yang juga seorang polisi yaitu Edgar. Tidak jauh dari bekas darah itu, Andrew ditemukan dalam kondisi yang sudah menjadi mayat. Terlihat mayat Andrew yang sangat mengenaskan, yang membuat ayahnya langsung histeris. Keesokan harinya, saat polisi memeriksa tempat kejadian perkara, datang dua anggota FBI bernama Mulder dan Scully. Di sana juga ada polisi bernama Strong, yang merupakan kepala polisi kota tersebut. Saat Scully melihat foto-foto mayatnya Andrew, Strong memberitahu apa penyebab kematiannya. Katanya, Andrew mati karena diserang hewan. Hewan itu bernama coy wolf, hewan jenis baru gabungan serigala dan coyote. Namun hal ini tidak dipercaya oleh Mulder dan Scully. Mereka yakin anak itu dibunuh, karena bekas luka di tubuhnya tidak wajar. Kata Scully, kemungkinan pelakunya adalah orang yang punya catatan kriminal, dan dia juga tinggal di daerah ini. Dia juga berumur sekitar 19-42 tahun, dan juga sering mengunjungi taman tempat Andrew bermain. Namun ini hanyalah asumsi Scully saja. Dulunya Scully pernah menangani kasus seperti ini, dan biasanya ciri-ciri pelaku seperti yang disebutkan tadi. Sebelum pergi dari tempat itu, Mulder punya pandangan tersendiri mengenai kasus ini. Katanya, kasus ini berkaitan dengan dunia gaib. Pelakunya bukan hewan atau manusia, melainkan anjing iblis penjaga neraka. Mulder kemudian menceritakan mengenai kejadian gaib yang pernah terjadi di sana. Tahun 1958, ada wanita bernama Goody, yang dituduh melakukan perjanjian dengan iblis. Tak lama setelah melakukan itu, tiba-tiba dia terbakar di depan warga kota. Kejadiannya juga tidak jauh dari penemuan mayatnya Andrew. Menurutnya, masih ada orang yang melakukan tindakan tersebut. Tentu saja perkataan itu tidak dipercaya Scully, yang menurutnya itu tidak masuk akal. Sementara di gereja kota, sedang diadakan acara pemakaman Andrew. Semua warga kota berkumpul di sana, termasuk Diana dan Edgar yang terlihat sangat sedih. Mereka masih tidak percaya, kalau anaknya meninggal dengan cara seperti itu. Selesai acara, Wentworth memberitahu Edgar apa yang dibilang Scully. Mengenai Andrew yang tidak dibunuh hewan, melainkan dibunuh oleh seseorang. Dia juga bilang ciri-ciri pelakunya, yang hal ini membuat Edgar sangat terkejut. Walaupun itu cuma asumsi Scully, namun sepertinya Edgar langsung percaya dengan hal itu. Mulder yang tadi bersama Scully, sekarang sudah berada di rumahnya Strong. Dia mau bicara dengan Anna dan Emily, yang merupakan anak dan istrinya Strong. Karena mereka ada di sana saat kejadian, Mulder berharap mereka bisa memberi petunjuk. Terdapat dua petunjuk yang ditemukan Mulder. Mulai dari sebuah buku sihir, yang dulu digunakan Goody untuk melakukan perjanjian dengan iblis. Lalu yang kedua, Emily memberitahu soal Mr. Chocolate di televisi. Sementara di kantor polisi, Edgar lagi mencari ciri-ciri pelaku yang disebutkan tadi. Dia menemukan seorang pria bernama Melvin, yang pernah masuk penjara karena kasus kejahatan anak. Edgar kemudian pergi ke rumah Melvin, yang rumahnya tidak jauh dari kantor polisi. Strong dan Scully yang kebetulan ada di sana, langsung mengejar dengan memakai mobil lain. Walaupun sudah disuruh untuk berhenti, Edgar tetap melaju mobilnya hingga ke rumah Melvin. Namun sesampainya di sana, Melvin ternyata sedang tidak di rumah. Terlihat Edgar yang sangat kesal, sambil memberitahu apa tujuan dia ke sana.
Di saat yang bersamaan, Scully ditelepon oleh Mulder. Mulder yang lagi berada di tempat Andrew dibunuh, melihat sesuatu yang sudah diduga sebelumnya. Terlihat seekor anjing hitam dari kejauhan, yang sepertinya itu adalah anjing iblis penjaga neraka. Melihat anjing itu, Mulder tidak melakukan apapun. Dia kemudian ketemu dengan Scully, yang menceritakan kejadian di rumah Melvin tadi. Masyarakat dan wartawan juga udah berkumpul, meyakini kalau Melvin adalah pelakunya. Mereka kemudian menggeledah rumahnya Melvin, menemukan beberapa kostum badut. Ada juga kostumnya Mr. Chocolate's, namun Mulder tidak yakin dia adalah pelakunya. Ini lantaran Melvin pekerjaannya adalah badut, jadi wajar saja jika dia mempunyai kostum-kostum itu. Setelah itu, scene pindah ke Emily, yang lagi menonton kartun favoritnya yaitu Bibble Tigel. Kartun ini mirip dengan Teletubbies, namun ada sedikit perbedaan. Kalau Teletubbies wajahnya cakep-cakep, wajah Bibble Tigel semuanya pada serem-serem. Gak lama kemudian, muncul Bibble Tigel asli di depan pintu. Hal ini tidak disadari Anna, yang kebetulan lagi berada di dapur. Saat dia balik ke ruang tamu, Emily udah menghilang entah kemana. Beberapa jam kemudian Emily ditemukan, tapi dalam keadaan yang sudah menjadi mayat. Kondisinya sama seperti Andrew tadi, dan tempatnya juga sama yaitu di dalam hutan. Mengetahui anaknya sudah mati, Anna pun langsung histeris. Dia menyalahkan Strong atas kejadian ini, dan tidak diketahui apa maksud Anna bicara seperti itu. Mulder kemudian memeriksa tempat kejadian, dan menemukan garam yang tak jauh dari sana. Setelah dilihat lebih dekat, itu bukanlah garam biasa. Garam itu dibentuk menyerupai lingkaran, yang tidak lain adalah lingkaran sihir. Lingkaran ini dipakai untuk memanggil roh jahat, yang bisa menyamar sebagai siapapun. Bisa sebagai hewan, orang, atau bisa juga karakter kartun di televisi tadi. Untuk mencari tahu lebih banyak, Mulder langsung bertanya kepada Strong. Dia awalnya udah curiga dengan Strong, karena Strong ingin menutup kasus ini. Strong juga menyembunyikan penemuan tadi, yang harusnya diberitahu ke FBI. Setelah terdesak, Strong akhirnya mengakui sesuatu yang cukup mengejutkan. Katanya, dia telah berselingkuh dengan Diane. Namun belakangan ini, Diane udah enggak mau lagi sama dia. Diane ingin mengakhiri hubungan ini, namun Strong langsung menolaknya. Lebih lanjut dia juga bilang, kalau dirinya telah membuka gerbang neraka. Memang pengakuan ini belum memecahkan misteri kasus ini. Namun dari hubungan perselingkuhan ini, nantinya semuanya akan terpecahkan di akhir cerita. Di tempat lain, Edgar akhirnya ketemu sama Melvin. Bukannya membawa Melvin ke kantor polisi, dia malah memukuli Melvin sampai babak belur. Masyarakat yang melihat cuma diam saja, karena mereka juga percaya Melvin adalah pelakunya. Mereka juga ikut memukul, sebelum kemudian dihentikan oleh Mulder. Sembari menahan sakit, Melvin membantah tuduhan itu. Dia tidak pernah menyakiti siapapun, apalagi anak kecil seperti Andrew dan Emily. Sayangnya Edgar tidak mempercayainya. Dia bahkan melakukan hal lebih buruk, yaitu menembak kepala Melvin di depan semua orang. Beberapa hari kemudian, Edgar mengikuti persidangan karena kejadian itu. Dia dibebaskan dengan uang jaminan, karena punya catatan baik di kepolisian. Teman-temannya juga berkata baik soal dia, sehingga ini memperkuat hakim untuk membebaskannya. Memang ini sangat tidak adil, namun tidak ada yang menolak keputusan ini. Selesai sidang, Mulder dan Scully ketemu sama Wentworth. Dia memberi sebuah berkas, yang isinya mengenai Melvin. Katanya, pada hari Andrew meninggal, Melvin sedang menjadi badut di luar kota. Jaraknya lumayan jauh dari sini, ditambah lagi juga ada bukti video yang memperkuatnya. Jadi tidak masuk akal, kalau Melvin yang membunuh Andrew. Sementara Edgar yang baru pulang ke rumah, sudah mengetahui perselingkuhan istrinya dan Strong. Edgar pun langsung marah-marah, namun Diane terlihat tidak peduli. Malahan Diane pergi dari sana, berniat untuk meninggalkan suaminya itu. Saat melewati hutan tadi, Diane melihat penampakan Andrew di tengah jalan. Sontak dia langsung membanting setir, hingga membuatnya mengalami kecelakaan. Tidak lama setelah kecelakaan, muncul anjing hitam yang dilihat Mulder tadi. Dia mendekat ke mobil Diane, dan setelah itu tidak diketahui apa yang terjadi. Balik lagi ke Edgar, yang sekarang sudah berada di rumahnya Strong. Edgar ingin membunuh Strong, namun yang terjadi di luar perkiraannya. Dia melihat iblis menyamar sebagai Mr. Chocolate's, yang mempermainkannya di rumah itu. Walaupun sempat ditembaki, makhluk itu masih terus mempermainkan Edgar. Edgar bahkan sempat terjatuh, sebelum kemudian makhluk itu hilang secara misterius.
Saat sibuk mencari makhluk itu, Eger dikejutkan dengan kemunculan Strong. Keduanya saling menodongkan senjata, namun Eger duluan ditembak sampai mati. Beberapa menit kemudian, mayat Eger ditemukan oleh Mulder dan Scully. Selain menemukan mayatnya Eger, mereka juga menemukan jejak garam. Saat melihat ke dalam rumah, tidak ada siapapun di sana. Mau itu Anna ataupun Strong. Mulder juga tidak melihat buku sihir, yang sebelumnya ada di perpustakaan rumah tersebut. Takut bakal terjadi hal yang lebih buruk, Mulder ngajak Scully pergi ke dalam hutan. Sementara mereka ke sana, Strong sudah duluan berada di sana. Dia melihat mobilnya Diane tadi, namun Diane sudah tidak ada. Dia kemudian mencari Diane, yang ternyata udah meninggal. Hal ini tidak disadari Strong, karena dia melewati mayatnya Diane, yang keadaannya sangat mengenaskan. Hingga tak lama kemudian, Strong dikejutkan dengan Anna yang lagi membaca mantra. Dia berada di lingkaran tadi, yang dilengkapi dengan banyak lilin. Disinilah baru terungkap, mengenai misteri kasus pembunuhan Andrew dan Emily. Kata Anna, dia sengaja buat perjanjian dengan iblis, karena sakit hati suaminya selingkuh dengan Diane. Dia menyuruh iblis untuk mengutuk Diane dan Strong, namun yang terjadi di luar perkiraannya. Dia malah melepaskan anjing iblis neraka, yang datang kemari dalam keadaan lapar. Akibatnya, Andrew dan Emily yang menjadi korban. Agar tidak ada korban baru, Anna sekarang lagi mencoba menghentikan kutukan itu. Namun, sebelum sempat membaca mantra terakhir, Strong tiba-tiba diserang anjing neraka sampai meninggal. Tak lama kemudian Mulder dan Scully muncul, menyuruh Anna untuk menjatuhkan buku sihirnya. Namun dia langsung menolak, sambil membaca mantra terakhir. Begitu mantra dibacakan, Anna tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Seketika itu dia langsung mati, bersamaan dengan menghilangnya anjing iblis tadi. Kejadian ini sekaligus menghentikan kutukan itu, dan sekaligus memecahkan misteri kasus ini. Scully kemudian memberikan buku sihir ke Wentworth, yang ajaibnya tidak terbakar karena kejadian tadi. Akhirnya kasus ini bisa terpecahkan, dan ini pun membuat lega Scully maupun Mulder. Walaupun awalnya tidak dipercayai, ternyata yang diperkirakan Mulder memanglah benar. Terjadi praktek ilmu gaib, yang didasari sakit hati Anna karena diselingkuhi. Ini pun sekaligus menjadi akhir dari cerita ini.